Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara di rantau maupun di kampung. Alhamdulillah, kesibukan di rumah makan tidak juga memberi ruang sekaligus untuk menyelesaikan naskah saya yang cukup tebal sebenarnya. Kosmologi komplementer, matrik akar langit, suluh bumi, ranah bertutur, batu berpasak. Jadi buku ini kita coba mengurai kembali warisan falsafah yang agung diwariskan oleh leluhur kita sebagai pegangan bagi kita untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Kearifan lokal dihasilkan dari pengamatan yang komprehensif, dari pengamatan yang kompleks tentang lingkungan, sehingga kebudayaan adalah senter, adalah lentera yang menerangi kehidupan kita sendiri, sekaligus memberikan kita identitas, bukan sebagai identitas untuk kebanggaan, tapi kebudayaan bukan sebatas seremonial yang dipahami kebanyakan kita. Memandang kebudayaan hanya masa lampau, hanya masalah nostalgia masa lalu, tapi kebudayaan adalah cara pandang, cara pikir, dan cara kita menjalani kehidupan ini. Ia ibarat sebuah pondasi, sebuah penopang yang kokoh sebagai titik awal, pusat jala kumpulan ikan untuk menangkap berbagai fenomena, berbagai keadaan, dan sekaligus menjadi filter untuk menentukan sikap yang harus kita lakukan dalam menghadapi berbagai ketidakpastian ini. Jadi sebenarnya kebudayaan adalah jati diri kita yang membentuk kepribadian kita sebagai batu pijakan kita, tabang basi tumpu, inggok basi cakam. Jadi landasan yang jelas untuk bertindak, untuk bersikap di dalam kehidupan. Jati diri bukanlah sebuah dermaga tempat kita berhenti, melainkan kompas yang kita genggam di tengah samudera yang tak bertepi. Ia adalah titik di mana detak jantung sejarah bertemu dengan langkah kaki masa depan. Hakikatnya adalah sebuah kejujuran yang sunyi. Ia adalah jawaban yang tetap tegak berdiri saat dunia bertanya, siapakah engkau jika seluruh hartamu dan gelarmu ditanggalkan? Seseorang yang memiliki jati diri laksana pohon besar dengan akar langit, akar yang menghunjam dalam ke dalam rahim tradisi, menyerap saripati kearifan masa lalu yang tak lekang oleh zaman. Namun dahan-dahan yang ia miliki tidak kaku. Ia lentur mengikuti angin, membiarkan dedaunan menyentuh langit kemajuan. Ia tahu bahwa menjadi jati diri, menjadi diri sendiri bukanlah berarti menutup mata dari dunia lain, melainkan menjadi pusat ketenangan di tengah badai perubahan. Boleh duduk bakisa asa dilapiak nan sahalai, boleh tagak bapaliang asa di tanah nan sabingkah. Inilah falsafat yang dalam menyikapi tentang berbagai perubahan yang terus terjadi dan akan selalu terjadi. Jadi jati diri adalah jembatan keteguhan seseorang
Baginya dunia luar hanyalah panggung sandiwara yang penuh dengan keriuhan. Ia tidak membiarkan harga dirinya digantungkan pada lidah orang lain atau pada megahnya budaya yang dipuja-puji. Ia sadar penuh dengan ada garisnya, api yang tegas antara apa yang bisa ia ubah dan apa yang harus ia terima. Saat fitrah datang menghampiri antara retakan-retakan, antara berbagai persoalan, antara berbagai masalah, ia memiliki pegangan teguh konsep tata cara ia berpikir, melihat secara utuh bagaimana persoalan itu dan bagaimana solusinya. Jadi buku ini Kosmologi Komplementer adalah terjemahan dari warisan falsafah Lawi Secampak Jalo, di mana leluhur kita memahami ekosistem alam semesta, bahkan kejadian alam semesta dari sudut pandang mereka, dari sudut pandang mereka mengamati alam semesta, mengamati lingkungannya. Kemudian pemahaman itu dikonstruksi menjadi satu kebudayaan, menjadi satu cara pandang, menjadi satu cara pikir, dan menjadi cara hidup. Dan itulah adat yang diwariskan dari generasi ke generasi hingga hari ini, di mana falsafahnya masih populer dan tak bisa terbantahkan sampai hari ini. Sebagai filsafat ilmu, dibalun seleba kuku, dikambang seleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jolangi keteladan. Para ilmuwan mulai melirik kembali bagaimana konsep alam memberikan berbagai ragam pengetahuan yang sangat jujur, dan leluhur kita telah lama mengamatinya, bahkan menyimpulkan, menyusunnya menjadi falsafah menjadi pegangan bagi kita untuk menjalani kehidupan. Jadi buku ini mencoba menerjemahkan berbagai warisan falsafah yang memberikan kita jalan atau penerang untuk menemukan identitas sebagai pegangan menuju masa depan yang lebih baik. Jadi berbagai kajian, baik itu secara modern, kita coba perbandingkan, bahkan teori fisika kuantum seperti entanglemen kuantum, di mana antara satu partikel dengan partikel yang lain, walau berjarak ratusan kilometer, bereaksi satu sama lain, semuanya kita coba kaji secara mendalam dengan berbagai warisan filsafat budaya kita. Ini sangat menarik, baik itu secara kajian modern maupun falsafah yang diwariskan oleh leluhur kita. Jadi bagi Anda yang berminat, buku ini cukup tebal, ada 582 halaman, dengan dapat Anda lihat cukup tebal, dan pengantarnya dari seorang profesor arkeologi Universitas Kairo Mesir, Profesor Gada Al-Gamay. Beliau cukup memberi saya motivasi bahwa kajian saya ini, tulisan ini, naskah ini dibutuhkan dunia. Oleh sebab itu saya coba menyelesaikannya, dan alhamdulillah buku ini selesai. Semoga para pembaca bisa menikmatinya dan menemukan jati diri yang sesungguhnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.